Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Kandisasi Zahrani, NIM A251211016 dari Prodi Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang tantangan pendidikan di era globalisasi dan solusi untuk tantangan di era globalisasi. Seperti yang sudah kita bahas pada video sebelumnya, bahwa era globalisasi adalah tantangan besar bagi dunia pendidikan. Dalam konteks ini, Hairudin Kurniawan mendeskripsikan berbagai tantangan pendidikan dalam menghadapi arus globalisasi, antara lain 1. Tantangan untuk meningkatkan nilai tambah, yaitu bagaimana meningkatkan produktivitas kerja nasional serta pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, sebagai upaya untuk memelihara dan meningkatkan pembangunan berkelanjutan. Kedua, yaitu tantangan untuk melakukan riset secara komprehensif terhadap terjadinya era reformasi dan transformasi struktur masyarakat, dari masyarakat tradisional agraris ke masyarakat modern industrial dan informasi komunikasi, serta bagaimana implikasinya bagi peningkatan dan pengembangan kualitas kehidupan sumber daya manusia. 3. Tantangan dalam persaingan global yang semakin ketat, yaitu meningkatkan daya karya-karya kreatif yang berkualitas sebagai hasil pemikiran, penemuan dan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Keempat, yaitu tantangan terhadap munculnya invasi dan kolonialisme baru di bidang iptek yang menggantikan invasi dan kolonialisme di bidang politik dan ekonomi. Semua tantangan tersebut menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing di bidang-bidang tersebut secara komprehensif dan komparatif, yang berwawasan keunggulan, keahlian profesional, berpandangan jauh ke depan, rasa percaya diri dan harga diri yang tinggi, serta memiliki keterampilan yang memadai sesuai kebutuhan. Tantangan yang ada dalam dunia pendidikan kerap kali menjadi kendala bagi suatu negara untuk maju dan bersaing dengan negara lain, seperti Indonesia sendiri. Dibutuhkan kesadaran akan pentingnya pendidikan baik dari masyarakat, peserta didik, pendidik, hingga pemerintah. Indonesia patut bersyukur dengan limpahan sumber daya alam yang tak terhitung nilainya. Namun demikian, hal itu jangan sampai membuat sumber daya manusianya terlena dan melupakan pentingnya dunia pendidikan demi memperkaya pengetahuan umum, intelektual, dan kemajuan bangsanya sendiri. Untuk mengantisipasi berbagai kelemahan pendidikan tersebut, diperlukan kerjasama dari berbagai pihak. Tidak hanya institusi pendidikan, tetapi pemerintah juga harus serius dalam menangani permasalahan ini, agar sumber daya manusia Indonesia memperoleh rating kualitas pendidikan yang memadai. Untuk itu, hendaknya dilakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Orientasi pendidikan harus lebih ditekankan kepada aspek afektif dan psikomotorik. Artinya, pendidikan lebih menitik beratkan pada pembentukan karakter peserta didik dan pembekalan keterampilan atau skill, agar setelah lulus mereka tidak mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan daripada hanya sekedar mengandalkan aspek kognitif. Yang kedua, yaitu dalam proses belajar mengajar, guru harus mengembangkan pola student oriented sehingga terbentuk karakter kemandirian, tanggung jawab, kreatif, dan inovatif pada diri peserta didik. Ketiga, guru harus benar-benar memahami makna pendidikan dalam arti sebenarnya, tidak mereduksi sebatas pengajaran belaka. Artinya, proses pembelajaran peserta didik bertujuan untuk membentuk kepribadian dan mendewasakan siswa, bukan hanya sekadar transfer of knowledge, tapi pembelajaran harus meliputi transfer of value and skill, serta pembentukan karakter. Keempat, perlunya pembinaan dan pelatihan-pelatihan tentang peningkatan motivasi belajar kepada peserta didik sehingga anak akan memiliki minat belajar yang tinggi. Kelima, harus ditanamkan pola pendidikan yang berorientasi proses, di mana proses lebih penting daripada hasil. Yang keenam, yaitu perlunya dukungan dan partisipasi komprehensif terhadap praktik pendidikan, dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap dunia pendidikan, terutama masyarakat sekitar sekolah, sehingga memudahkan akses pendidikan secara lebih luas ke kalangan masyarakat. Yang ketujuh, yaitu kesejahteraan guru, juga harus diperhatikan oleh pemerintah. Dan yang terakhir, yaitu pemerintah harus memiliki formula kebijakan dan konsistensi untuk mengakomodasi semua kebutuhan pendidikan. Salah satunya adalah memperhatikan fasilitas pendidikan dengan cara menaikkan anggaran untuk pendidikan minimal 20-25% dari total APBN. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Sekian informasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.